Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afia Kesyara dengan NIM C1B024171 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini saya akan memaparkan step by step atau langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji suatu data sehingga menghasilkan data yang dapat mendukung pengambilan suatu keputusan. Video ini saya buat sebagai bentuk pengajuan tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haris Saputra. Uji yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Uji validitas memiliki fungsi utama memastikan bahwa instrumen penelitian seperti kuesioner, tes, atau skala benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga menghasilkan data yang akurat. Uji validitas menjamin ketepatan sasaran dan akurasi alat dalam suatu penelitian. Langkah-langkah dalam pembuatan uji validitas langsung saja. Yang pertama yaitu kita pilih pada bagian analyze. Setelah itu klik correlate, pilih pada bagian bivariate, masukkan data X1.1 sampai motivasi konsumen X1 ke dalam data variables. Setelah itu klik OK, maka di sini akan keluar hasil dari uji validitas pada bagian variables motivasi konsumen X1. Begitu juga untuk uji validitas variabel X2, X3, dan Y menggunakan langkah-langkah seperti tadi untuk uji validitasnya. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini berfungsi memastikan bahwa instrumen penelitian menghasilkan pengukuran yang konsisten dan dapat dipercaya dari waktu ke waktu atau antar bagian instrumen. Kemudian untuk langkah-langkah dalam pembuatan uji reliabilitas, kita hanya perlu mengulang seperti tadi, klik analyze, kemudian pilih pada bagian scale, pilih reliability analysis, masukkan data X1.1 sampai data X1.5 ke dalam kolom items. Klik OK. Maka di sini akan langsung keluar uji reliabilitasnya pada reliability statistik. Yang ketiga yaitu uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas ini berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur tingkat korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi linear berganda. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi berfungsi untuk mendeteksi adanya korelasi serial atau ketergantungan antar waktu dalam error term model regresi, terutama pada data deret waktu atau panel. Yang kelima yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini berfungsi mendeteksi apakah varians error term model regresi tidak konstan di seluruh nilai variabel. Yang keenam yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini berfungsi untuk memverifikasi apakah data yang akan dianalisis memenuhi asumsi distribusi normal yang mendasari banyak uji statistik parametrik. Kemudian uji parsial atau uji T. Uji T ini berfungsi untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang saling berpasangan, seperti pengukuran sebelum dan sesudah suatu perlakuan pada subjek yang sama. Yang terakhir yaitu uji simultan atau uji F. Uji F ini berfungsi untuk menilai apakah semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi linear berganda. Kemudian untuk langkah-langkah pembuatan uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis, di sini kita klik analyze, kemudian pilih bagian regression, klik linear, pada kolom dependen kita masukkan data variabel dependennya atau variabel Y. Kemudian pada independence kita masukkan data variabel X yaitu motivasi konsumen, persepsi konsumen, dan juga sikap konsumen. Klik statistik,
Aktifkan collinearity diagnostik dan juga Darby-Mason. Continue. Setelah itu pada bagian thoughts, pada bagian Y kita isi dengan slashing, dan X pada pilihan zebra. Aktifkan normal probability plot. Continue. Dan pada bagian save kita pilih understand the. Kemudian continue, klik OK. Maka di sini akan langsung muncul hasil-hasil dari uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis, seperti uji autokorelasi, uji F atau uji simultan, uji T atau uji parsial, kemudian uji heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji normalitas kita perlu memilih analis lagi. Kemudian pada non-parametric test, klik pada bagian legacy dialogs, pilih one sample KS. Nah, pada bagian ini kita hanya perlu memasukkan data unstabilized residual yang pertama ke dalam test variable list. Klik ke kanan dan pilih OK. Maka di sini akan keluar data dari uji normalitasnya. Untuk mengetahui hasil-hasil uji yang sudah kita buat tadi, di sini saya sudah memindahkan data dari output SPSS ke dalam Microsoft Word. Di sini ada uji validitas. Jadi ketentuan uji validitas itu harus memuat nilai SIP kurang dari 0,05. Bagaimana mengetahui nilai SIP-nya? Jadi di sini kita hanya perlu melihat pada bagian person correlation. Seperti di sini contohnya nilai X1.1 0,728, X1.2 0,690, X1.3 0,605, X1.4 0,717, kemudian yang terakhir nilai X1.5 0,720. Kemudian saya satukan menjadi satu tabel seperti ini atau R hitungnya. Karena di sini saya menggunakan data responden atau kuesioner sebanyak 100 responden dan menggunakan taraf signifikan sebesar 5%, maka ketentuan R tabelnya itu sebesar 0,194. Jadi nilai R hitung dari uji validitas saya tadi harus besar dari nilai R tabel ini. Contohnya ini ada X1.1, nilai korelasi atau R hitungnya sebesar 0,728. Kemudian nilai R tabelnya sebesar 0,194. Maka dapat dikatakan semua nilai R hitung di atas dari 0,94 ini memuat keterangan valid. Selanjutnya yaitu hasil dari uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini memiliki ketentuan yaitu nilai Cronbach alfanya itu harus besar dari 0,60 agar membuat data yang reliable. Sebagai contohnya di sini ada uji reliabilitas pada variabel independen motivasi konsumen X1. Di sini memuat nilai 0,719, maka bisa dikatakan nilai uji reliabilitas motivasi konsumen X1 ini bersifat reliable. Sama halnya juga dengan X2 memuat nilai 0,812, X3 0,747, dan variabel Y 0,692 sudah dipastikan menjadi nilai yang reliable. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Jadi ketentuan uji normalitas ini harus memuat nilai SIP yang lebih besar dari 0,05 agar memuat data yang normal. Seperti di sini pada bagian kolom sync site to tailor atau di bawahnya yaitu tulisan kita bisa melihat bahwa nilai pertama itu 0,125 dan bagian SIP di bawah 0,124. Sudah dipastikan bahwa kedua nilai SIP ini bersifat normal karena di atas ketentuan 0,05, berarti data ini sudah normal. Untuk uji multikolonialitas, menentukan apakah data ini terjadi multikolonialitas atau tidak, kita hanya melihat pada bagian collinearity statistik, yaitu pada bagian FIV, di mana apabila FIV ini lebih besar 10 terjadi multikolonialitas, sedangkan di bawah 10 FIV-nya tidak terjadi multikolonialitas.
karena di sini semua nilai data FIV koliniaritas statistik saya di atas dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Untuk uji autokorelasi, di sini kita bisa menguji menggunakan pada kolom R atau Darwin-Watson. Untuk menggunakan kolom R ini, di sini sudah saya sediakan tabel koefisien korelasi. Kita menentukan korelasinya itu dari nilai R ini, karena di sini bernilai 0,814, kita cari yang mendekati nilai tersebut. Karena di sini mendekati nilai 0,800 sampai 1000 dengan keterangan terdapat korelasi yang kuat sekali, maka dapat disimpulkan bahwa nilai independen X3, X1, dan X2 ini sangat membuat korelasi yang kuat terhadap variabel dependennya atau variabel Y. Kemudian untuk menentukan melalui Darwin-Watson ini, kita perlu melihat pada nilai 1,547, di mana ketentuannya apabila di antara nilai 1,4226 sampai 1,6120, maka tidak yakin adanya autokorelasi. Untuk mengetahui hasil dari uji heteroskedastisitas, kita hanya perlu melihat pada titik-titik scatter plot. Apabila titik-titiknya berada pada di atas dan di bawah nilai 0, maka sudah dipastikan tidak terjadinya heteroskedastisitas, atau bisa menggunakan opini lain, apabila titik-titik ini menyebar tanpa membentuk suatu pola tertentu, bisa dikatakan juga tidak terjadinya heteroskedastisitas. Untuk uji hipotesis, yang pertama yaitu ada uji parsial atau uji T. Di sini kita perlu melihat T hitung karena saya menggunakan T tabel untuk menghitung seberapa pengaruh besar variabel X terhadap variabel Y. Di sini T hitung X1 bernilai 4,407, kemudian T hitung X2 2,669, dan T hitung X3 bernilai 3,465. Jadi cara mencarinya itu dengan menggunakan T tabel, DF sama dengan N adalah semua nilai kuesioner atau jumlah kuesioner, karena di sini saya memuat 100 data kuesioner. Kemudian K itu adalah semua jumlah variabel, yaitu variabel X1, X2, X3, dan juga Y, kemudian dikurang 1, maka akan bernilai 96. Karena di T tabel 96 itu bernilai angka 1,661, maka bisa dilihat bahwa nilai T hitung ini lebih besar dibandingkan pada T tabel. Dapat disimpulkan bahwa nilai variabel X1, X2, X3 berpengaruh terhadap variabel Y, atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian yang kedua yaitu uji simultan atau uji F. Menentukan uji F ini saya juga menggunakan F tabel. Langsung saja, karena di sini F hitung saya bernilai 63,057. Nah, cara untuk mengetahui F tabelnya yaitu DF1 sama dengan K3. K ini adalah variabel bebas, yaitu variabel X bernilai 3 atau sebanyak 3. Kemudian N DF2 sama dengan N dikurang K dikurang 1, yaitu 100 dikurang 3 dikurang 1 membuat nilai 96. Karena F hitung saya 63,057, dan F tabel yang menggunakan data 96 itu bernilai 2,70. Dengan maksud F hitung lebih besar dari F tabel. Karena di sini nilai F hitung saya 63,57 sudah dipastikan besar dari nilai F tabel yang sebesar 2,70. Maka dapat dipastikan bahwa variabel X3, X1, dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y, atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan pemaparan saya tentang penggunaan aplikasi SPSS. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.